Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini saya akan mereview sebuah screwdriver atau obeng baterai cordless ya, produk dari Ronix. Tipenya adalah 8591. Produk ini dijual sangat terjangkau dengan harga di 400 ribuan. Nanti untuk link pembeliannya saya akan coba cantumkan di kolom deskripsi. Jadi kalau nggak salah Ronix itu mempunyai dua macam tipe untuk screwdriver. Yang pertama adalah model lurus yang bisa kita bengkokkan. Itu memang belum pernah saya review. Yang waktu dulu itu review Impact Rain itu dipakai untuk giveaway. Kemudian ini ada tipe berikutnya yang 8591, modelnya lurus seperti ini ya. Oke guys, kita akan langsung untuk mereview dan menguji performa dari screwdriver atau obeng baterai produk dari Ronix ini. Packagingnya seperti ini, sangat solid ya, khas Ronix. Kardusnya tebal guys ya, dua warna silver dan merah, tipenya 8591, cordless tool, Ronix Premium Quality. Spesifikasinya, cordless screwdriver voltase 3,6 volt, kemudian kapasitas baterai di 2000 mAh, jadi 2 ampere, untuk berat di 195 gram, dan maksimum torsi di 5 Nm. Kemudian untuk RPM-nya di 220 RPM. Kita langsung unboxing. Ada kotaknya lagi guys ya, sangat cantik ini. Tulis Ronix, ini seperti plastik ya. Kemudian resletingnya juga model yang rapat ya, yang waterproof, rapi, solid. Kita langsung unboxing, ini merawanin guys. Wow, ini ada resleting lagi. Yang pertama ini kita diberikan kabel USB Type C ya, model tipe C, jadi membulat seperti ini. Ini ada label Ronix-nya. Khas Ronix gini nih guys ya. Untuk pengaitnya ini, untuk ikatannya menggunakan perekat ya, bagus. Kemudian kita juga dibekali dengan adaptor atau trafo charger. Modelnya kayak charger Apple zaman dulu nih begini. Kayak Apple iPhone 5. Kemudian ini ada beat set. Apa aja isinya? Wih, lengkap juga ini. Ya, ini ada extension untuk menyambung beat set yang ini. Ada 3 plus, 2 min, dan model segi 5. Kemudian obeng min juga obeng plus, PH2 ini. Ya. Kemudian kita diberikan tali. Dan ada buku petunjuk dalam bahasa Inggris. Ini adalah tipenya, seperti yang tadi saya bacakan. Terakhir adalah unitnya. Seperti ini guys. Ya. Sebelum kita review untuk produk Ronix ini, kita akan lihat dulu ya guys ya. Ini sangat rapi untuk case-nya ya. Empuk begini guys. Jadi untuk penyimpanan itu nggak rusak, nggak bikin lecet power tool-nya. Bagus ini Ronix. Terbuat dari plastik untuk casingnya, tapi ini sangat rapi dan terlihat solid ya. Dari mulai samping ya, kemudian sampai ke depan, ini juga plastik hitam. Ini juga plastik. Yang karet hanyalah penutup atau cover dari charger seperti ini. Mungkin supaya tidak gampang untuk masuk air ya. Kita tinggal congkel dengan jari seperti ini. Ini adalah untuk pengecasan. Bisa kita gunakan kabel bawaan Type C atau charger dari handphone. Seperti ini guys. Sangat praktis. Ini spesifikasinya sama persis dengan yang tadi saya bacakan. Untuk tombol-tombolnya hanya 2. Yang pertama adalah di sisi belakang ini adalah untuk putaran ke kiri. Yang depan ke kanan. Jadi kan depan ini untuk pengencangan, kiri untuk pelepasan skrup. Ya, LED-nya modelnya ring seperti ini. Ada 4 titik. Dan kalau nyala kesannya adalah sebuah bulatan ya. Kita langsung akan coba masukkan beat setnya seperti ini. Ya. Untuk magnetnya juga lumayan solid ya. Kalau masalah oblak di bagian cak seperti ini wajar guys ya. Saya dulu pernah setahun yang lalu membuat sebuah konten pengujian 9 macam bor, 9 unit bor kalau nggak salah. Di situ ada merek-merek yang saya uji ya, dari mulai hammer drill, DeWalt, kemudian Makita Impact Driver,
yang 20 volt 20 volt, kemudian saya uji juga yang cordless drill yang 12 volt. Baik itu impact driver maupun hammer drill, impact drill atau drill driver. Semuanya pasti akan ada goyangnya. Tidak ada yang sempurna guys ya. Namanya bearingnya hanya satu. Misalnya cordless drill, itu ada oblak pak sedikit. Sering tuh Anda tuh ya ke saya. Ya pasti ada, nggak ada yang sangat presisi gitu ya, nggak ada. Adapun misalnya ada masih baru nih, ya, presisi tidak oblak. Kemudian kita pakai buat ngebor sekali, buat ngebor 2 kali, itu biasanya pasti nanti langsung goyang sedikit tapi. Dan itu nggak apa-apa, nggak masalah. Tetap akan bisa digunakan untuk pengeboran besi, kayu, ataupun media-media lainnya. Nggak akan ada masalah. Untuk penyakrupan juga nggak ada masalah. Silahkan Anda tonton yang video itu, kira-kira itu video masih awal-awal saya menjadi YouTuber ya, setahun yang lalu. Jadi semuanya akan seperti ini. Semua merek dari yang murah sampai yang mahal. Nggak ada masalah. 200 gram, sangat ringan. ...211 RPM, kemudian untuk pembuka. Sama, di 200-an RPM juga ya, 207, selisih sedikit. Kalau kita lihat di spesifikasinya, untuk RPM berarti sesuai dengan spek ya, hampir sesuai ya, 220 RPM. Beda sedikit saja, wajar. Kita akan coba ya untuk membuka stop kontak listrik ini, peralatan listrik. Sepraktis apa? Asik guys. Sejujurnya kalau saya disuruh milih, karena kemarin juga ada pertanyaan dari Anda waktu saya mereview screwdriver merek lainnya, brand lain. Bang, lebih enak mana screwdriver yang model lurus seperti ini dengan yang model letter L kayak pistol? Kalau saya lebih menyukai yang model lurus. Kenapa? Pada saat misalnya saya mau pengencangan secara manual seperti ini bisa kita lakukan. Jadi kayak obeng biasa, obeng manual. Tapi kalau model pistol kan kita nggak bisa lakukan pengencangan atau pembukaan manual. Ya, kita harus mengandalkan trigger. Kalau model lurus begini enak, praktis. Kita bisa buka secara otomatis dengan menekan trigger. Atau kita bisa buka secara manual seperti ini. Jadi enak kayak obeng biasa guys ya. Jadi bentuk dari Ronic ini memang sangat pas gitu ya. Enak dipegangnya sesuai dengan bentuk obeng pada umumnya. Untuk handle-nya seperti ini. Jadi enak. Untuk diputar-putarnya itu enak. Kita bisa buka secara trigger otomatis ataupun kita bisa gunakan seperti ini, manual. Seperti ini ya. Nah, kan praktis. Kemudian kita bisa pasang kembali. Ya wajib lah rumah tangga juga menggunakan alat seperti ini. Ya, sangat praktis dan cepat. Kemudian satunya, ini ada HPL-nya guys ya, jadi agak keras di awal. Tapi ternyata mampu loh. Ya, ini tanpa dibor, kita bisa pasang seperti ini. Ya. Kemudian kalau kurang masuk ya kita bisa seperti ini. Kita bisa gunakan screwdriver ini manual untuk mengencangkan. Lumayan ya untuk tenaganya. Kemudian saya akan coba untuk kayu jati Belanda. Tapi walaupun bisa, ini hanya sebagai pengujian torsinya ya. Ternyata bahwa Ronic screwdriver ini mampu untuk penyekrupan pada media multiplex tanpa dibor. Ya saya nggak menyarankan untuk dipekerjakan seperti ini. Tetapi paling tidak kalau Anda mau gunakan untuk penyekrupan, saran saya terlebih dahulu harusnya dibor. Jangan langsung disekrup, walaupun mampu. Kasihan mesinnya guys ya. Oke. Udah tembus guys. Coba. Ya, mati ya. Jadi hanya kuat sampai di setengah ini. Kemudian kita coba lagi satunya.
Ini tanpa dibor, saya tidak merekomendasikan seperti ini. Iya, mati. Jadi kalaupun Anda mau gunakan ini untuk penyekrupan pada kayu solid jati Belanda ya, memang harus dibor terlebih dahulu. Ya, kita coba buka kembali. Misalnya ini ya guys ya, ini ada yang sudah dibor, kita akan coba bisa nggak kalau yang sudah dibor. Kita paskan sesuai lubangnya. Ya, kalau udah dibor kuat. Oke guys, tadi kita sudah mereview dan menguji performa dari Ronix Screwdriver 8591. Bentuknya sangat mungil, tetapi ini mencerminkan sebuah produk yang solid. Finishingnya rapi ya, berwarna hijau seperti ini ya, mengingatkan kita sebuah screwdriver yang berharga 700-an ribu. Saya udah nggak usah sebutkan mereknya, Anda pasti udah tahu. Kemudian ada LED ring ya, melingkar, ada 4 titik ya, seperti ini, sehingga untuk penerangan pada objek itu lumayan ya, sangat fungsional. Kemudian untuk pengecasan juga menggunakan model Type-C. Jadi walaupun dalam paket penjualan ini kita sudah dibekali dengan charger ya, tetapi kita juga bisa mencharge screwdriver ini dengan menggunakan charger model handphone ya. Yang penting Type-C, modelnya Type-C agak membulat ya. Samsung kan banyak ya untuk Type-C-nya. Kemudian produk-produk handphone yang lain juga bisa. Jadi misalnya untuk aksesoris ini ketinggalan, kita bisa gunakan charger handphone untuk mengecas produk Ronix yang satu ini. Saran saya kalau Anda mau gunakan screwdriver semacam ini untuk penyekrupan media kayu, mestinya dibor terlebih dahulu supaya penyekrupannya itu menjadi lebih ringan. Lalu siapa sebenarnya yang wajib menggunakan alat-alat seperti ini? Tentunya adalah misalnya jasa-jasa servis komputer ya, karena harus bongkar pasang PC, CPU gitu ya, menggunakan seperti ini. Kemudian misalnya reparasi alat-alat elektronik seperti TV ya, sound system, wajib mempunyai alat seperti ini. Tentunya seperti kontraktor sekelas ME ya, mechanical electrical, yang tugasnya memasang untuk instalasi listrik misalnya, itu juga sangat membutuhkan alat seperti ini. Sebenarnya bisa menggunakan cordless drill 12 volt misalnya, atau 20 volt untuk misalnya bongkar-bongkar stop kontak, tapi kan overkill. Kadang-kadang kita suka telat dalam melepaskan trigger, sehingga bisa dull untuk skrup-skrup pada peralatan elektronik. Nah, cara amannya adalah menggunakan screwdriver semacam ini. Kemudian bengkel-bengkel alat-alat rumah tangga ya, misalnya servis mesin cuci, servis peralatan rumah tangga, ya, blender, mixer, segala macam, ini wajib. Tentunya tidak hanya untuk bidang-bidang yang serius seperti itu, untuk rumah tangga juga wajib memiliki ini, agar kita bisa atau nggak males dalam bongkar-bongkar peralatan rumah tangga yang ada di rumah kita. Mainan anak misalnya ada masalah, kita bisa buka dengan cepat menggunakan screwdriver. Atau misalnya istri kita, "Pak, bongkar ini Pak, kompor gas udah kotor nih." Karena biasanya kita harus bongkar untuk sisi cover atasnya. Kita angkat dulu sebelum kita melepas burning atau burn ya, atau ya. Tentu kita harus menggunakan screwdriver semacam ini untuk membuka skrup-skrup yang ada di kompor gas. Jadi nggak males guys menggunakan alat-alat seperti ini. Jika Anda berminat dengan produk-produk Ronix, silahkan Anda kunjungi Instagram dan officialnya di Tokopedia. Di sana banyak sekali ya katalog-katalog dari produk-produk Ronix. Oke guys, demikian video review dan pengujian 8591 screwdriver dari Ronix. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.